Bayangkan tahun 1943, dunia sedang bergolak dalam Perang Dunia Kedua. Indonesia berada di bawah cengkeraman fasisme Jepang, sementara bayang-bayang kolonialisme Belanda belum sepenuhnya pudar. Di sebuah tempat pengasingan yang sunyi di Batavia, seorang pria kurus dengan kacamata tebal menulis dalam keheningan. Tangannya tak hanya mencengkeram pena, tapi juga menggenggam api revolusi. Dialah Tan Malaka, sang legenda yang hilang. Bukan senjata atau strategi perang yang ia susun, melainkan senjata paling berbahaya, cara berpikir. Inilah Madilog, akronim dari materialisme, dialektika, logika. Sebuah buku yang ingin membongkar belenggu feodalisme dan kebodohan yang membius rakyat Indonesia selama berabad-abad. Tapi apa sebenarnya yang Tan Malaka lakukan? Ia menantang nalar kita. Ia seolah berteriak, berhenti percaya pada mitos, hancurkan mental kebo di cucuk hidung yang membuat kita hanya bisa menurut. Bagi Tan, revolusi fisik tanpa revolusi pikiran adalah sia-sia. Madilog adalah pisau bedah untuk mengeluarkan tumor feodalisme dari otak bangsa. Ia tak mau rakyat jadi kerbau yang hanya bisa dicocok hidungnya oleh penjajah, tuan tanah, atau dukun palsu. Di halaman-halamannya, Tan Malaka membeberkan 3 senjata: materialisme, berpikir berdasarkan fakta, bukan mimpi kosong; dialektika, cara memahami pertentangan untuk melahirkan kemajuan; dan logika, senjata untuk membedakan mana akal sehat, mana omong kosong. Tapi ini bukan buku untuk dibaca sambil lalu. Ini adalah ledakan yang sengaja ia kubur sebagai bom waktu bagi generasi mendatang. Pertanyaannya, mengapa pemikiran sebrilian ini nyaris tenggelam? Mengapa kita lebih hafal nama pahlawan berseragam, tapi lupa pada sang pemikir yang menggagas republik bahkan sebelum Indonesia merdeka? Dan yang paling kritis, di era hoax, konsumerisme, dan mentalitas instan, bisakah Madilog menjadi penawar racun bagi bangsa yang masih terjebak antara mitos dan realitas? Inilah kisah tentang buku yang ditakuti penguasa, dikagumi aktivis, tapi terlupakan oleh sejarah. Sebelum kita menyelam ke dalam isinya, ingatlah, Madilog bukan sekadar kumpulan teori. Ini adalah peringatan bahwa selama kita masih berpikir dengan logika kebun binatang, selama itu pula kemerdekaan sejati hanyalah ilusi. Mari kita mundur ke tahun 1943. Indonesia berada sepenuhnya dalam cengkraman militer Jepang yang datang dengan topeng saudara tua, sementara bayang-bayang kolonial Belanda masih melekat dalam sistem dan pikiran. Di tengah bayang-bayang perang dan tekanan penjajahan, Tan Malaka, sang buronan lintas rezim, bersembunyi di pelosok Batavia, bukan untuk mengatur pemberontakan bersenjata, tapi untuk menulis sebuah buku yang ia sebut obat radikal bagi penyakit bangsa, Madilog. Bayangkan situasi ini, rakyat Indonesia terjepit. Di satu sisi, Jepang menjanjikan kemerdekaan palsu sambil menyiksa Romusha. Di sisi lain, feodalisme lokal masih membelenggu. Rakyat kecil dianggap kebo di cucuk hidung, hanya bisa nurut pada priai dan penguasa. Tan Malaka melihat ini bukan sekadar penjajahan fisik, tapi penjajahan pikiran. Mental kebun binatang, katanya, mental budak yang rela dikandang asal diberi makan. Di tengah kepungan inilah Madilog lahir. Buku ini ditulis dengan darah dan amarah, bukan dari perpustakaan mewah, melainkan dari ruang pengasingan yang sunyi, di tengah bayang-bayang kekuasaan militer Jepang. Tapi kenapa Tan Malaka justru memilih menulis, bukan mengangkat senjata? Jawabannya ada di kata pertama Madilog, materialisme. Bagi Tan, revolusi fisik akan gagal jika mental bangsa masih dijajah mitos dan takayul. Ia meyakini kita bisa usir Belanda, tapi selama pikiran kita masih dijajah dongeng feodal, kita tetap budak di negeri sendiri. Madilog adalah perlawanan paling subversif, serangan ke jantung cara berpikir yang mandul. Tan Malaka mengejek kaum terpelajar zaman itu yang hanya pintar ngomong Belanda tapi tak mampu berpikir untuk rakyat. Ia juga menohok feodalisme Jawa yang dianggapnya penyakit turun-temurun. Dalam sindirannya yang pedas, ia menyampaikan, "Bangsaku lebih takut pada hantu gunung daripada penjajah yang merampas tanahnya." Tapi ini bukan sekadar kritik, Madilog adalah blueprint revolusi mental. Tan Malaka ingin mengganti logika mistis dengan logika ilmiah. Baginya, kemerdekaan sejati harus dimulai dari otak, bukan sekadar upacara pengibaran bendera. Di sini, di tengah kegelapan Perang Dunia Kedua, seorang diri ia menantang arus zaman. Ia percaya, selama cara berpikir rakyat masih dijajah oleh tahayul dan feodalisme, kemerdekaan hanyalah topeng dari perbudakan baru. Pertanyaannya, mengapa buku sepenting ini justru ditulis dalam situasi paling mencekam? Mungkin karena Tan Malaka tahu perang akan berakhir, tapi pertempuran melawan kebodohan abadi, dan disitulah letak kecerdikannya. Madilog bukan untuk dibaca tahun 1943, tapi untuk Indonesia masa depan yang ia impikan.
Madilog bukan mantra, tapi senjata. Di tangan Tan Malaka, 3 kata ini, materialisme, dialektika, logika, dijadikan peluru untuk menembus tembok kebodohan. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, materialisme. Bagi Tan Malaka, ini bukan sekadar filsafat Karl Marx yang seram. Materialisme versinya sederhana. Berdirilah di atas bumi, bukan di atas awan. Artinya, berpikirlah berdasarkan fakta, bukan dongeng. Contohnya, jika rakyat kelaparan, jangan cari solusi di ritual tolak bala. Lihatlah tanah yang dikuasai tuan feodal. Hitung hasil panen yang dirampas Jepang. Materialisme adalah kacamata untuk melihat dunia nyata, bukan dunia yang dibayangkan para dukun atau penjilat penguasa. Kedua, dialektika. Ini adalah ilmu tentang pertentangan, tentang bagaimana perubahan lahir dari konflik. Tan Malaka terinspirasi dari Hegel yang percaya bahwa sejarah bergerak lewat benturan gagasan. Tapi Tan tidak ingin kita sekadar jadi penonton akademis. Ia ingin kita mengerti. Kolonialisme tesis melahirkan perlawanan rakyat antitesis. Dari pertarungan itulah lahir kemerdekaan, sintesis. Tapi kemerdekaan sejati hanya lahir jika mental kita juga merdeka. Jika tidak, maka sintesis itu hanyalah ilusi yang dibungkus bendera. Ketiga, logika. Disinilah Tan Malaka paling beringas. Ia menyerang cara berpikir ala dukun. Jika mandi 7 kembang, maka rezeki lancar. Bagi Tan, logika ilmiah seharusnya berbunyi, jika tanah subur dan dikelola adil, maka rakyat makmur. Logika Madilog adalah pisau bedah untuk membedakan fakta dan omong kosong. Ia percaya, kebodohan tidak berasal dari kurangnya teknologi, tapi dari cara berpikir yang sudah lama sakit dan tidak diobati. Tapi kejeniusan Madilog terletak pada integrasi ketiganya. Materialisme memberi dasar fakta, dialektika merancang gerakan perubahan, logika menjadi filter kebenaran. Tan Malaka paham, semangat tanpa strategi hanya menghasilkan kegagalan heroik. Dalam konteks perjuangan, kita tak cukup hanya dengan bambu runcing. Kita butuh industri dan data, materialisme, taktik yang memahami konflik kekuasaan, dialektika, dan keputusan yang berbasis analisis rasional, logika. Tan tidak hanya ingin kita berjuang, ia ingin kita menang secara berpikir. Di titik ini, Madilog melampaui zamannya. Tan Malaka bukan hanya menggugat penjajah, tapi juga cara berpikir kita yang nerimo. Ia membayangkan rakyat yang berani bertanya, mengapa harga kopi di pasar Amsterdam lebih mahal daripada upah kuli kebun di Jawa? Atau, mengapa seorang buruh harus sungkem pada majikan yang tak bayar upah? Tapi inilah paradoks Madilog. Buku yang ditulis untuk rakyat jelata justru membutuhkan keberanian luar biasa untuk dicerna. Sebab, menerima materialisme berarti mengakui kemiskinan kita bukan kutukan, tapi hasil eksploitasi. Memahami dialektika artinya siap berkonflik dengan status quo, dan berpegang pada logika berarti meruntuhkan mitos-mitos yang selama ini jadi selimut nyaman. Bayangkan dua dunia yang bertarung. Di satu sisi, logika feodal yang mengakar sejak era kerajaan, di mana rakyat hanya kacang yang rela digeprek oleh ningrat. Di sisi lain, Madilog yang membawa gergaji untuk memotong rantai itu. Tan Malaka tak main-main. Ia menyerang dua musuh bebuyutan, feodalisme yang membius dan mistisisme yang membodohi. Pertama, feodalisme. Di Jawa abad ke-20, priai masih dianggap darah biru, sementara rakyat jelata diajari sembah sungkem sejak lahir. Tan Malaka menyebut ini penyakit turun-temurun. Ia menulis dengan getir bahwa bangsanya lebih sering bangga menjadi pelayan kekuasaan ketimbang menjadi tuan atas dirinya sendiri. Contoh nyata, saat Jepang datang, para bupati justru jadi perpanjangan tangan penjajah, memeras rakyat demi upeti untuk gusti baru. Bagi Tan, feodalisme adalah racun yang membuat rakyat legawa dijajah, asal para priai tetap bisa duduk di kursi empuk. Kedua, mistisisme. Tan Malaka murka melihat dukun lebih dipercaya daripada dokter. Ia menyindir betapa tragisnya saat seorang petani yang kehilangan tanah justru lari ke juru kunci makam keramat, meminta jampi-jampi demi panen selamat. Ini bukan tradisi mulia, tulisnya dalam semangat tajam, melainkan kemalasan berpikir. Dalam Madilog, ia mencibir praktik pesugihan dan takhayul yang menjanjikan kekayaan instan, sementara ketimpangan ekonomi dibiarkan tanpa gugatan. Alih-alih menyembah genderuwo di gunung, mengapa tidak protes pada tuan tanah yang memonopoli harga pasar? Tapi serangan paling tajam Madilog justru diarahkan ke cara berpikir Enrimo. Tan Malaka menyindir budaya yang terlalu mudah pasrah pada nasib, pada sistem, pada adat. Ia mencontohkan betapa banyak rakyat yang memilih diam dengan dalih alon-alon asal kelakon. Padahal yang terjadi adalah kemalasan untuk berinovasi. Ia membayangkan petani yang berpikir secara madilogian. Jika pupuk kimia mahal, mengapa tak membuat kompos sendiri? Jika lahan sempit, mengapa tidak berpikir vertikal? Bagi Tan, mental pasrah adalah musuh kemajuan. Lebih berbahaya dari senapan mesin karena ia membunuh tanpa
tanpa suara. Respon penguasa, Madilog dibenci hampir semua pihak. Bagi Belanda, ini karya subversif yang berbau komunis. Jepang, yang sedang mempropagandakan diri sebagai saudara tua, tentu tak suka dengan tulisan yang membangkitkan nalar kritis. Bahkan kaum priayi Jawa marah karena tradisi Kaula Gusti dianggap penyakit. Tapi justru disinilah kecerdikan Tan Malaka. Ia tak hanya melawan penjajah asing, tapi juga penjajah dalam jas, para elit lokal yang hidup dari kebodohan rakyat. Lalu, apa hubungannya dengan kita hari ini? Di era Gojek dan TikTok, feodalisme tak hilang, ia bermetamorfosis. Lihatlah gaya hidup sultan anak pejabat yang pamer mobil mewah, sementara buruh dipaksa sungkem pada bos yang tak bayar THR. Mistisisme masih ada, dari jimat politik power bank hingga ritual tolak bala pejabat korup yang sedang tersangka. Tan Malaka mungkin tidak pernah menyaksikan sinetron atau influencer, tapi ia pasti mengenali gejalanya. Penjajahan modern yang tak butuh tentara, cukup lewat mimpi palsu dan logika yang dibungkam. Pertanyaannya, ketika kita lebih mudah percaya pada ujaran viral ketimbang data, atau masih menganggap kritik pada atasan sebagai durhaka, apakah kita belum sepenuhnya lepas dari logika kebun binatang yang ditertawakan Madilog 82 tahun silam? Lalu, di mana jejak Madilog hari ini? Apakah gagasan Tan Malaka hanya menjadi debu di rak buku usang, atau justru diam-diam hidup dalam gerakan anak muda yang menuntut keadilan? Pertama, Madilog dan aktivisme. Di era 1960, buku ini dibaca luas oleh kaum kiri, sebelum akhirnya dilarang total oleh Orde Baru. Tapi Madilog bukan milik eksklusif kaum Marxis. Lihatlah gerakan buruh tahun 1998 yang menuntut UMR adil. Mereka secara tak sadar menerapkan logika materialisme. Upah harus sesuai fakta kebutuhan hidup, bukan janji manis pemilik pabrik. Kedua, Madilog versus era digital. Tapi tantangan zaman kini lebih licin. Dulu musuhnya feodalisme, sekarang algoritma. Tan Malaka mungkin akan tertawa pahit melihat kita sibuk clickbait judul provokatif tapi malas verifikasi fakta. Hoax itu gejala klasik logika mistis yang ia kecam, percaya pada bumi itu datar dan NASA bohong, tanpa mikir ini sains, satir, atau cuma sensasi yang sengaja dibikin buat membodohi. Konsumerisme itu feodalisme versi baru. Kita rela jadi budak cicilan gadget demi gaya hidup sultan di media sosial. Tapi ada secercah harapan. Lihatlah anak muda yang kritis tanya, mengapa listrik mahal di Papua? Atau bagaimana data kita dijual korporasi? Itu Madilog dalam bentuk modern. Materialisme yang memaksa kita melihat ketimpangan, dialektika yang menolak status quo, logika yang membedakan fakta dan ilusi. Ketiga, kritik yang tak bungkam. Tapi Madilog bukan kitab sempurna. Banyak yang menuding Tan Malaka terlalu mengagungkan akal, melupakan spiritualitas sebagai jiwa bangsa. Ada benarnya, saat nelayan Lamalera berburu paus dengan doa dan tradisi, apakah logika Madilog harus meruntuhkan itu? Atau di Bali, di mana subak dan ritual jadi penjaga ekosistem, bukankah itu dialektika yang harmonis dengan alam? Pertarungan ini masih berlangsung. Di kampus-kampus, mahasiswa berdebat, haruskah kita menolak semua tradisi atau memilah dengan pisau bedah Madilog, pertahankan yang membebaskan, buang yang membelenggu. Seperti semangat Tan Malaka, revolusi bukan membakar sejarah, tapi menyulingnya. Lalu, bagaimana dengan pendidikan kita? Sistem yang masih menghafal tanggal perang, tapi abai mengajarkan cara berpikir. Madilog mengingatkan, tak ada gunanya mengisi otak dengan data jika tak diberi alat untuk mengolahnya. Bayangkan jika anak SMA diajak debat menggunakan dialektika, atau murid SD belajar membedakan iklan dan fakta. Itulah Madilog dalam praktik. Tapi pertanyaan terbesar tetap menganga. Bisakah kita menerima Madilog tanpa dogma? Tan Malaka seolah berbisik, jangan percaya padaku, percayalah pada logika kamu. Warisan sejati Madilog bukanlah jawaban, tapi keberanian bertanya. Seperti pemuda di unggahan TikTok yang viral itu, katanya Indonesia kaya sumber daya, tapi mengapa utang kita menumpuk? Di mana salahnya? Disitulah letak keabadian Madilog. Ia bagai cermin yang memantulkan wajah kita, bangsa yang masih gamang antara mitos dan nalar, antara feodalisme lama dan kapitalisme baru. Tantangan Tan Malaka masih relevan. Berani berpikirkah kita? Atau seperti kata anak zaman sekarang, mikir dulu sebelum share. Lebih dari 80 tahun setelah Madilog ditulis, Indonesia masih berjibaku dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana cara berpikir merdeka? Di tengah banjir informasi dan gemerlap kapitalisme, warisan Tan Malaka mengingatkan kita, musuh terbesar bukanlah penjajah asing, tapi pikiran kita sendiri yang malas, takut, atau terlalu nyaman terjajah. Madilog bukan kitab mati. Ia adalah cermin yang memantulkan paradoks kita. Bangsa yang bangga menciptakan kris, tapi masih percaya pada pesugihan gunung kembar. Generasi yang hafal teori Marx di kampus,
kampus tapi diam saja saat hak buruh dipreteli UU. Kita ahli mengutuk kolonialisme Belanda tapi tutup mata saat perusahaan asing mengeruk tambang di Papua dengan cara yang sama. Tapi di balik semua ironi ini, Madilog menawarkan harapan. Setiap kali anak muda mempertanyakan kebijakan pemerintah lewat petisi daring, itu dialektika. Setiap kali ibu-ibu di pasar minggu menolak harga sembako fiktif dengan hitungan nyata, itu materialisme. Setiap kali kita verifikasi hoax sebelum share, itu logika. Perlawanan tak harus dengan bambu runcing. Di era digital, mengasah pikiran kritis adalah revolusi. Tan Malaka mungkin akan tersenyum sinis melihat Indonesia hari ini, tapi ia juga akan bangga pada segelintir orang yang tak mau jadi kerbau, pada guru yang mengajak muridnya berdebat, pada jurnalis yang menelusuri data hingga ke lobi korporasi, pada kita yang tak lagi mau dicekoki mitos asal bapak senang. Penutup ini bukan akhir. Seperti sintesis dalam dialektika, Madilog harus terus diperbarui. Tantangannya jelas. Bisakah kita memadukan logika ilmiah dengan kearifan lokal, menerapkan materialisme tanpa kehilangan empati, berdialektika tanpa kebencian? Sebagai penutup, mari kita bayangkan seandainya Tan Malaka bisa berbicara langsung kepada kita hari ini. Ia akan berkata, "Jangan kau kira kemerdekaan ada di ujung pistol atau pidato. Kemerdekaan ada di sini, di belantara pikiranmu yang berani menyangkal, mempertanyakan dan membayangkan dunia lebih adil." Kini, pertanyaan kembali ke tangan kita. Maukah kita mewarisi Madilog bukan sebagai dokumen sejarah, tapi sebagai senjata hidup? Atau kita biarkan buku ini tetap jadi bom waktu yang tak pernah meledak karena kita lebih memilih tunduk pada algoritma dan likes daripada berpikir merdeka? Salam merdeka untuk pikiranmu.